Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Sehat Rumah Sakit Sari Mulia. Semoga pagi ini menyenangkan dan hari ini kita akan berbagi ya dengan narasumber kita, Dr. Nani Jaitun, spesial penyakit dalam. Perlu kami sampaikan juga, Ibu Dr. Nani ini juga adalah dokter di Rumah Sakit Sari Mulia untuk poli penyakit dalam. Pada pagi ini kesempatannya kita akan membahas tentang cacar monyet. Iya. Ya, selamat pagi dokter, apa kabarnya? Pagi, alhamdulillah baik Bu. Ya. Kita langsung aja akan membahas tentang cacar monyet yang menurut kita awam ini Bu kayaknya seram Bu ya. Cacar monyet itu, Iya. Gimana Bu cacar monyet itu yang bisa Ibu sampaikan ke kami? Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi. Jadi sebenarnya cacar monyet ya, kalau orang awam bilangnya cacar monyet begitu ya, tapi kita nyebutnya monkeypox begitu ya. Kenapa disebut cacar monyet? Karena memang pertama kali virus ini menginfeksi monyet begitu ya, kemudian terjadi penularan dari monyet ke manusia. Nah, itu disebut dengan penyakit cacar monyet. Kalau pada manusia yang seperti biasa itu cacar biasa kan ya Bu ya. Kalau cacar biasa sudah sering kita temukan ya. Dan sekarang juga sudah jarang begitu kan ya. Kalau sekarang kan cacar monyet, nah ini sekarang mulai ada di Indonesia mulai tahun 2022. Tepatnya tanggal 20 Agustus 2022, 1 tahun yang lalu ya. Setahun ya. Dan sekarang kasusnya mulai meningkat nih. Terakhir laporannya dari Kemenkes itu sekitar 57 orang yang terkonfirmasi positif. Di mana Bu lokasinya? Nah, itu 57 orang itu paling banyak memang di Jakarta. Jadi ada di Jakarta sekitar 42 kasus, kemudian di Banten 6 kasus, Jawa Barat 6 kasus, Jawa Timur 2 kasus, dan di Kepulauan Riau 1 kasus. Dan sementara di Banjarmasin belum ada kasus Bu. Tapi tetap kita tetap waspada. Nah, bukan ini kasusnya 57 dan baru di Jawa ya Bu ya. Kira-kira kita di daerah ini supaya diusahakan tidak tertular itu Bu gimana kira-kira? Jadi cara mencegah ya Bu ya. Cara mencegahnya ya. Jadi kalau kita nyebutnya cacar monyet, kita harus tahu dulu cara penularannya bagaimana ya. Jadi dengan tahu cara penularan berarti kita bisa mencegah supaya tidak terjangkit dengan penyakit cacar monyet. Jadi penularannya itu sebenarnya ada 2 yang paling sering. Jadi kontak langsung dengan orang yang terinfeksi cacar monyet. Jadi kontak langsung. Jadi antara kulit dan kulit kontak. Kulit dan kulit ya. Dengan catatan kita ada luka, tergores, luka terbuka begitu Bu. Nah, itu kontak langsung. Yang kedua kontak tidak langsung. Kontak tidak langsung maksudnya kita kontak dengan peralatan, benda-benda yang terkontak dengan pasien yang terinfeksi. Misal pasien kan ada cacar gitu ya, terus ada cairan, terus terbuka jadi keropeng. Nah, yang fase-fase cairan yang keluar yang keropeng itu yang menular. Apabila itu terkena benda-benda di sekitarnya, meja, gagang pintu atau pakaian atau kita kontak ke situ, keropengnya itu ya Bu ya. Nah, itu bisa kena juga. Jadi kontaknya bisa langsung dengan orang terinfeksi atau melalui benda-benda sekitarnya yang tidak langsung. Jadi kalau masih basah itu nggak menularkan? Itu menularkan Bu. Basah menularkan juga? Iya, jadi kalau misalkan kan dia cacar monyet itu seperti cacar biasa yang sering kita lihat, cacar air itu Bu. Cuma dia pecah, membentuk keropeng. Nah, saat ada cairan itu pecah, membentuk keropeng itu yang menular. Itu kita harus hati-hati itu. Kalau bedanya dengan cacar air itu apa Bu? Nah, itu agak beda. Jadi kalau cacar air itu kan biasanya menyerangnya memang hampir sama ya Bu ya. Cuma dia predileksinya kita menyebutnya lokasinya. Kalau misalkan cacar air dia cenderung di badan, kemudian menyebar ke tangan, muka, kaki begitu ya Bu ya. Tapi kalau cacar yang monkeypox ini, cacar monyet, dia cenderung muka dulu yang kena. Muka dulu hampir 90% lah kena muka dulu. Jadi mukanya bentol-bentol gitu ya. Cacar-cacar, krusta begitu ya, keropeng-keropeng. Baru dia menyebar ke samping-samping, ke lengan, tangan, kaki, genital, alat kelamin. Nah, itu bisa. Jadi penyebarannya agak beda. Jadi kalau misalnya kita ada keluarga atau siapa yang terkena kanker, bukan kanker, cacar monyet ini, bagaimana Bu kita merawatnya itu supaya ya tidak menularkan tadi dia pasti mengeluarkan keropeng-keropeng tadi. Jadi saya cerita sedikit mengenai gejala ya Bu ya, mungkinnya gejala ya, dia biar tahu apa sih gejala cacar monyet begitu ya.
Jadi sebenarnya cacar monyet ini kan menularnya tidak mudah sebenarnya, Bu. Kan harus ada kontak dengan orang yang terinfeksi. Iya. Ya. Jadi menularnya tidak mudah, beda sama yang dulu COVID kan, Bu, menularnya cepet ya. Iya. Oh, ini kan tidak ya. Nah, Udara jadi enggak berarti Bu ya? udara ada droplet. Jadi kalau misalkan orang Mudah. cacar monyet, dia ada batuk misal, tapi jarang dia bersin atau apa tuh bisa droplet, cuma sangat-sangat jarang. Kecil ya. Yang paling sering memang kontak ya. Nah, gejalanya dulu yang penting ya Bu ya. Jadi biar orang tahu oh ini cacar monyet ini bukan iya. gitu ya. Jadi kalau cacar monyet itu yang pertama yang kita curiga apabila ada ruam. Ruam akut maksudnya tuh ada kemerahan, ada yang Gatal, Bu? gatal, ya, merah kulitnya gatal. Gatal sih tidak ya Bu ya. Enggak, Kadang ada kadang enggak ya. Ada cuma jarang. Dia merah gitu ya. Nah, ditambah dengan ada misalkan demam. Kemudian nyeri kepala, nyeri otot, nyeri punggung, lemes, lemah. Nah, itu kita harus curiga, Bu. Sama demamnya Ruamnya. ruamnya itu tidak bisa dijelaskan penyebabnya apa. Bukan karena cacar, bukan karena varicella, bukan karena penyakit kulit yang lain. Itu kita harus curiga. Apalagi misalkan dia baru daerah endemis, misalnya dari luar negeri, atau ada kontak dengan orang yang sudah terinfeksi. Nah, kita tuh harus curiga. Itu. Nah, misal nih ada keluhan seperti itu ya, biasanya kita langsung tuh pasien misalkan kita KIE ke puskesmas atau ke pusat kesehatan yang terdekat atau rumah sakit untuk dicek betul nggak nih monkeypox ya Bu ya. Kalau memang dia monkeypox, kita isolasi Bu. Oh, harus isolasi. Isolasi. Nah, isolasi ini ada dua. Kalau misalkan orangnya ringan ya tidak ada keluhannya lain, cukup di rumah isolasi sendiri mandiri. Isolasi di rumah sendiri bisa. Sebenarnya tidak perlu rawat inap. Kecuali yang rawat inap tuh apabila beresiko untuk menjadi berat. Pasiennya itu monkeypox, cacar monyet, berisiko untuk menjadi berat. Biasanya anak-anak umur kurang 8 tahun, lansia, ibu hamil, Oh, jadi menyerang semua ya Bu ya? bisa semua. Yang penting kan ada kontak, Bu. Kontak ya yang Atau yang kata berisiko, kuncinya, iya kontak. betul. Atau dia berisiko untuk yang tadi yang menjadi berat, baru dia masuk rumah sakit. Kalau kategori berat tuh gimana, Dokter? Nah, itu berat itu jadi kalau kita itu dihitung lesinya, Bu. Lesi tadi yang di ruam-ruam. kulit yang cacar-cacarnya Oh, itu iya, yang kalau muka-muka tuh dihitung jumlahnya. Itu kalau berat Berarti banyak ya? banyak itu Bu, lebih dari 100 lah. Kurang lebih kira-kira lebih dari 100 lesinya, bentol-bentolnya yang pesikel-pesikelnya yang cacar-cacarnya itu lebih dari 100 itu berat. Atau berisiko berat Bu, karena dia ada penyakit misalkan Penyerta ya? penyakit penyerta itu harus rawat inap. Imunokompromis, orang daya tahan tubuh menurun pada pasien HIV, pada pasien kanker, atau yang mendapat obat-obat yang menekan sistem kekebalan tubuh. Misalnya pada pasien transplant, dia minum obat imunosupresan, nah itu berisiko untuk terjadi berat. Biasanya dirawat gitu. Ya, baik Dokter. Apakah cacar monyet ini sangat gawat atau penyakit yang membawa kematian atau enggak? Oh iya, ya. Jadi tidak seheboh yang COVID ya Bu ya. Jadi memang ada kematian ya. Kalau di Indonesia ada 1 kematian karena cacar monyet ini. Cuma murni Bu atau ada penyerta? Nah itu, jadi setelah diselidiki ya Bu ya, ternyata bukan karena monkeypox-nya, tapi karena ada penyakit penyertanya. Jadi pasiennya memang ada penyakit penyerta yang lain yang menyebabkan kondisinya menurun dan meninggal. Jadi bukan karena cacar monyetnya, bukan. Jadi enggak terlalu menakutkan banget ya luar. Iya, kalau angka kematiannya sih sangat-sangat rendah ya, dikatakan malah tidak ada Bu. Ini akan kata Bu Dokter tadi dari luar negeri ya Dok. Ini penyakitnya berawalnya dari negara mana ya? Dari Dok? Afrika. Afrika ya. Kasus pertama itu penyebarnya endemisnya memang dari Afrika Bu. Tapi Sama daerah-daerah sekitarnya. Tapi karena mobile orang ya Bu, Nah itu bisa menyebar kemana saja. Iya betul Bu. Terus Bu, untuk cacar monyet ini apa ada sudah pengobatannya, vaksin atau apa untuk menghindari cacar monyet ini? Iya. Jadi sementara sih pengobatannya tidak ada yang khusus ya Bu ya. Maksudnya tidak ada khusus. Kalau misalkan infeksi ada antibiotik kan Bu ya. Kalau monkeypox ini dia cenderung kita bilang suportif sama simptomatis. Jadi keluhannya berdasarkan pengobatannya berdasarkan keluhan. Pasiennya demam, kita kasih obat anti demam. Gitu ya. Misalkan kalau ada nyeri-nyeri boleh kasih anti nyeri begitu Bu ya. Jadi hanya berdasarkan keluhan pasien suportif. Kalau misalkan pasien ada mual muntah, kita kasih anti muntah, kita kasih cairan ya. Nah, untuk antivirus ini diberikan hanya pada kondisi-kondisi yang berat ya. atau berisiko yang berat. Jadi tidak ada terapi yang khusus untuk monkeypox, itu nggak ada Bu.
Ya, baik. Eh, vaksinnya tidak ada ya untuk Vaksinnya ada Bu. vaksinnya ada. Vaksinnya ada. Jadi untuk pengobatan tadi suportif ya, dia maksudnya berdasarkan keluhan pasien sama lihat kondisi pasien kan Iya, Bu iya. ya. Kalau antivirus sebenarnya sih dalam tanda petik tidak ada Bu ya, hanya kondisi-kondisi tertentu yang memang yang saya bilang tadi berat atau mengarah ke berat indikasi begitu ya Bu ya. Nah, untuk vaksinnya ini ada Bu. Sudah Baru atau baru ini sudah di Jakarta sudah Bu. Oh, iya. Jadi sudah ada sekitar 495 orang yang divaksin. Divaksin. Genius namanya itu pasiennya impor, vaksinnya kita impor bukan bikin sendiri. Impornya dari Denmark. Itu berarti vaksin ini bisa untuk orang yang dalam keadaan sehat Bu ya? Nah itu jadi sementara hanya untuk yang udah beresiko. Oh, yang berisiko. Yang berisiko terinfeksi monkeypox. Jadi tidak semua. Bedakan sama ini iya, ya Bu ya. iya, COVID, COVID semua mah divaksin harus, kan. ya. Kalau sekarang enggak. Hanya orang tertentu yang berisiko terinfeksi Berarti yang monkeypox. udah ada penyakitnya duluan orang ada Bukan yang beresiko. Nah, jadi risikonya dari mana berisiko tuh? ini orang-orang yang ini kan kita lihat ya Bu ya. Jadi yang dari 57 orang itu ternyata semuanya laki-laki. Oh, laki-laki. Semuanya laki-laki, tidak ada yang perempuan. Nah, setelah dirunut-runut ternyata dari yang 57 itu ternyata 35 orangnya adalah dari hubungan seksual. Oh, jadi Jadi ada lelaki kearasan. sesama lelaki, kontak seksual ya. iya, Tapi iya. sebenarnya ini bukan ditransmisikan, peluangnya bukan lewat hubungan seksual, sebenarnya tidak mungkin iya. karena kontaknya Bu. Kontaknya ya. Kontak erat yang itu yang menyebabkan dia terinfeksi ya. Nah, jadi lelaki sama lelaki 35 orang Bu. Kemudian 11 orang itu yang biseksual. Jadi maksudnya dia berhubungan dengan laki-laki dan berhubungan juga dengan perempuan. Oh, mungkin itu lebih cepat menularkan ya Iya, virusnya karena ya. kontaknya itu Bu. Kontaknya ya. Untuk vaksin ya hanya diberikan pada yang berisiko itu Bu. Orang yang seksualnya aktif, LSL itu yang diberikan. Yang atau misalkan orang yang bekerja di laboratorium yang berhubungan dengan penelitian misalkan mengenai monkeypox, nah itu diberikan. Yang bekerja di Laboratorium untuk atau penelitian dokter. lebih lanjut ya. Iya, betul. Dan di Jakarta sudah vaksin ya Bu ya, sudah ada tuh ya 490 orang. Vaksin yang pertama, dia ada jarak waktu 4 minggu, nanti 4 minggu kemudian divaksin lagi. Oh, vaksinnya berapa kali Bu? Cukup 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Itu akan sembuh total Bu dan tidak tertular lagi. Jadi vaksin itu diberikan kepada orang yang belum pernah terkena dan beresiko. Belum pernah terkena dan beresiko untuk terjadinya monkeypox itu dikasih vaksin 2 kali Bu, jaraknya 4 minggu. Nah, itu katanya memberikan kekebalan sekitar 85%. Misalkan dari 100 yang kita vaksin, kemungkinan masih ada sih 15 orang yang mungkin kena masih ada. Tapi 85% kemungkinan dia kebal. Begitu. Orang yang sudah terkena cacar monyet ini Bu, dia berapa lama dia bisa menularkan? Karena apa yang kropeng-kropeng yang tadi itu berapa lama Bu? Iya, iya. Temponya. Jadi orang yang terinfeksi itu dia misal nih kita kontak dengan orang Bu ya. Kita kontak dengan orang terinfeksi itu tidak langsung kena. Tidak langsung ada gejala. Walaupun Itu kita masih kena kropengnya ya. itu namanya inkubasi. Inkubasi. Misal A ya Bu ya, misalkan A ini terinfeksi, ada B kontak gitu ya. Jadi B kontak yang sama A yang terinfeksi ini dia misalkan kontak nih. Dia perlu waktu untuk menimbulkan gejala klinis yang timbulan gejala demam, ruam akut. Itu katanya 7 hari sampai 21 hari paling lama. Oh iya. Setelah itu baru timbul keluhan kan Bu. Nah, dari yang sakit ini bisa menularkan ke orang sehat itu selama kapan ya Bu ya? Iya. Itu tergantung dari pasien yang terinfeksi tersebut. Selama dia masih ada keropeng-keropeng, selama masih ada cairan itu masih menularkan Bu. Tapi kalau sudah bersih keropengnya itu sudah tidak menularkan lagi. Terus bersih tidaknya kropeng itu berapa lama Bu? Paling lama sih 4 minggu. Sebulan ya Bu Iya, ya, Bu? keluhannya 2 sampai 4 minggu gejalanya itu Bu. Iya. Jadi pecacar monyet ini ya untuk di Indonesia khususnya di Banjarmasin, Sobat Sehat, kita belum ada kasus di Banjarmasin, tapi ya kita sudah mengantisipasi. Semoga dengan paparan dari Dokter Nani bisa membuat kita lebih waspada ya Bu ya. Iya. Kira-kira ada lagi Bu yang mau disampaikan?
Saya rasa cukup ya. Yang penting kita tahu gejalanya, keluhan awalnya apa, bagaimana cara penularannya, sehingga apabila tahu kita cara penularan kita bisa mencegah. Dan apabila misalkan terinfeksi, terindikasi ada gejala gitu, kita langsung ke fasilitas kesehatan. Kesehatannya, untuk jangan takut ya. Iya, untuk menetapkan ini betul monkeypox atau tidak. Kalau betul, nanti ada alur-alurnya Bu. Harus isolasi, apa yang harus dilakukan, sehingga mencegah penularan ke orang di sekitarnya. Kalau misalnya terjadi di sini di semua puskesmas bisa Bu ya? Jadi sebenarnya di kalau Banjarmasin ada keluhan, biasanya dari misalkan dia datang ke puskesmas dulu ya. Puskesmas ya kan yang terdekat puskesmas ya Bu ya, atau fasilitas kesehatan yang lain gitu ke sana. Dari sana nanti petugasnya bisa mengarahkan ke rumah sakit rujukan. Di sini kan rumah sakit Ansari Saleh atau rumah sakit Ulin, nanti kita tegakkan. Karena sampelnya itu harus diperiksakan Bu. Biasanya Cuman pemeriksaannya bisa di Banjarmasin atau di udah bisa Banjarmasin tidak ada pemeriksaannya Bu. Biasanya kita berangkatkan ke Jakarta atau gitu ya. balai-balai tertentu yang udah ditunjuk dari Kemenkes. Itu yang kita tunjuk, kita kirim sampel, nanti di sana yang menentukan. Jadi kalau misalnya terjadinya Bu di daerah misalnya Marabahan atau jauh dari Banjarmasin, itu tetap harus dikirim ke Banjarmasin dulu. Iya. Oh, jadi Ke rumah harus sakit lewat rujukan dulu, rumah nanti sakit di sana rujukan baru ya. kita tegakkan betul Kirim tidak, kirim sampel ke pusat. Atau bisa juga rumah sakit kabupaten yang sudah ada linknya untuk ke pusat, itu bisa langsung. Iya. Dan bisa diisolasi di tempat mereka sendiri ya. Iya bisa. Iya. Bisa. Ya, itulah tadi paparan dari Ibu Dokter Nani tentang cacar monyet yang insya Allah belum ada ya di Banjarmasin, tapi kita harus mengetahui karena gejalanya tadi yang mirip dengan cacar air, tapi bedanya di kropengnya Bu ya. Mungkin satu lagi sama pembesaran kelenjar, saya lupa. Oh, pembesaran Jadi kelenjar. kalau Kelenjar nih? Iya, Tenggorokan. kelenjar. Jadi ada pembesaran di sini ya, kelenjar submandibula di bawah ini ya, Di bawah, mandibula, bawah leher gini, atau di leher, Terasa atau panas, di ketiak, Bu? atau di pelepatan paha. Enggak, dia benjolan aja sih Bu. Oh, benjolan biasa, teraba di sini biasanya. berjalan-jalan Atau di gitu Bu atau Enggak, keras di sini aja biasa lunak sih Bu. lunak ya. Nah itu limfadenopati kita menyebutnya. Kalau pada cacar tidak ada limfadenopati, tidak ada pembesaran kelenjar. Oh, Tapi kalau cuman monkeypox, cairan ya. iya. Kalau yang cacar monyet ada Bu. Jadi untuk kita awam, untuk mengenali cacar monyet itu ada dua yang bisa kita lihat langsung ya dokter ya, dari adanya cairan dan kropeng sama adanya pembengkakan kelenjar yang mungkin di leher, di lipatan-lipatan. Iya, lipatan ketiak misalnya, atau di pelipatan paha Bu, yang sering. Demikian Sobat Sehat, uraian singkat tentang cacar monyet dengan Ibu Dr. Nani Zaitun. Kami membuka pertanyaan apabila ada Sobat Sehat yang ingin bertanya lebih lanjut tentang cacar monyet ini. Mungkin sambil menunggu dokter ada lagi yang mau dokter sampaikan mengenai cacar monyet ini. Sudah cukup sih Cukup Bu. ya. Karena kita di Banjarmasin sifatnya mengantisipasi ya kemungkinannya cacar monyet ini. Dan cacar monyet tadi katanya kebanyakan ya terjadinya sama pria ya. Jadi yang laki-laki lebih harus hati-hati. Jadi yang ada ini Bu, laki-laki semua positif. Iya. Jadi tidak ada yang perempuan. Jadi itu seolah-olah paling bisa, banyak kan hubungan seksual lelaki sesama laki. Jadi seolah-olah seperti hubungan seksual. Ternyata sih bukan, tuh mungkin karena kontak. Karena kontaknya yang erat itu. Kontaknya erat karena ada virus lagi Bu ya. Iya. Ya memang dari monyet Bu. Iya, jadi cacar monyet nih karena dari monyet. Iya, jadi pertama kali kan ditemukan virusnya di monyet. Monyet, jadi disebut dengan monkeypox atau cacar monyet. Kita tunggu sebentar Bu ya kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Silakan minum dulu Dok. Siap. Cacar monyet. Nah, karena mungkin apa ini baru ya di Banjarmasin juga belum terdengar kasusnya ya Bu. Jadi teman-teman belum ada yang ditanyakan katanya. Oh, siap. Ya. Mungkin ada pesan terakhir dari
Bu Dokter, kepada kita di Banjarmasin itu supaya kita insya Allah bebas dari monkeypox gitu. Iya, jadi sebenarnya untuk mencegah cacar monyet ini adalah kita menghindari kontak orang yang terinfeksi ya. Ya. Baik kontak langsung, kulit dengan kulit begitu ya, atau yang kontak tidak langsung. Kita tidak langsung itu misalkan benda-benda yang terinfeksi orang yang kena cacar monyet itu ya. Nah, satu lagi kalau untuk mencegah juga kita ya diri kita sendiri ya, maksudnya daya tahan tubuh kita ya, jaga kebersihan begitu ya. Nah juga kalau kita berpergian keluar kota, naik pesawat gitu ya, ke bandara itu juga harus hati-hati ya, memegang yang tidak perlu-perlu. Kita kan tidak tahu ya apakah ada ini atau tidak. Oh ya, sebentar ya. Ya. Kayaknya ada pertanyaan nih. Ini ada yang menanyakan bagaimana cara mencegah kanker bukan kok saya kanker terus cacar monyet ini dokter. Iya. Jadi saya ulang lagi cara mencegah ya. Jadi untuk mencegah kita harus tahu dulu cara penularannya bagaimana ya. Jadi penularannya itu paling sering kontak langsung. Kontak langsung dengan orang yang terinfeksi ya. Di saat masa itunya tadi ya dok ya. Di saat masa yang kita bilangnya vesikel atau yang muncul yang cairan yang seperti cacar itu pecah. Nah, itu kita harus menghindari kontak yang itu ya. Yang pertama tuh kontak langsung, yang kedua kalau ada orang yang terinfeksi kita hati-hati di sekitar lingkungan dia tuh bisa juga sebagai sumber penularan. Meja, selimut, tempat tidur ya. Berarti harus selalu dibersihkan ya, Dok ya. Bisa atau ya diisolasi orang terinfeksi supaya tidak menyebarkan ke lain ya. Terus hati-hati makan makanan yang terinfeksi hewan-hewan ya, yang terinfeksi monkeypox. Jadi hewan seperti kera, ada orang-orang yang makan kera, ada ya. Tapi kita tahu di daerah-daerah mana, bukan di daerah kita, bukan kita ya. Nah, makan dagingnya itu atau produknya, susunya itu juga bisa menularkan. Susu apa, Bu? Susu apabila hewan tersebut terinfeksi. Jadi air susunya juga bisa menularkan. Jadi hewan dan produknya begitu, itu bisa menularkan. Jadi hati-hati ya. Jadi penularnya begitu sih, prinsipnya kontak gitu. Menghindari kontak ya, dengan orang yang terinfeksi di saat masa inkubasinya ya. Di saat masa yang penularannya tadi, yang kropeng-kropeng itu. Yang 1 bulan tadi ya kata. Ya, 2 sampai 4 bulan, 2 sampai 4 minggu ya. Ada lagi nih Bu, pertanyaan dari, saya bacakan ya, ada pertanyaan dari Indah Ferawati. Jika ada orang yang terpapar cacar monyet, apakah bekas cacarnya bisa hilang? Gimana bopengnya gitu ya dokter? Gimana? Jadi kalau misalkan itu kan sikatrik ya, maksudnya tergantung kondisi kulit orang tersebut ya. Jadi kalau misalkan dia dasarnya ada keloid, kadang sulit ya, berbakat keloid ya. Ya, dia bisa sembuh hilang, tapi perlu ekstra perawatan. Maksudnya itu perlu konsultasi ke dokter ini gitu untuk melihat memulihkan keloidnya itu ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada penyakit kulit, tidak ada penyakit kulit, itu bisa sembuh, hilang tuh bisa ya. Bila langsung rata kayak biasa ya dok ya. Soalnya kalau yang cacar yang dulu itu ya kan dokter suka menyebabkan bopeng-bopeng. Iya, cacar api dulu katanya. Cacar api. Sekarang nggak ada lagi ya dokter? Sekarang kayaknya nggak ada kasusnya Bu cacar api. Mudah-mudahan cacar air. Jarang ada, mungkin ada tapi jarang. Kalau cacar air masih ada dokter? Masih ada, tidak banyak tapi masih ada. Terus ada lagi penggantinya ya dokter ya, cacar monyet. Iya, mudahan tidak di Banjarmasin dan tidak ada di tempat-tempat lain ya. Saya lihat lagi ya kalau ada pertanyaan. Ya, jadi pada Ibu Indah ya, untuk cacar monyet itu tadi tidak menyebabkan bekas gitu. Asal dia tidak diganggu ya dok ya. Pas selama penyembuhannya nggak digaruk-garuk kayak gitu. Ya prinsipnya sih tidak ada kelainan kulit yang mendasari lainnya ya Bu ya. Jadi bisa aman untuk orang yang tertular bisa sembuh lah ya. Bisa sembuh dengan sempurna gitu ya. Jadi kita cuman memperhatikan kontak dengan penderita gitu ya, dihindari selama masa dia 2 minggu sampai 4 minggu penularannya ya dokter ya.
Ya, nih saya lihat lagi kalau masih ada pertanyaan. Ya, demikian karena tidak ada lagi yang bertanya untuk cacar monyet ini, maka kita akhiri ya dokter ya podcast hari ini. Terima kasih kepada Dokter Nani yang sudah terima menyediakan kasih. waktunya untuk mengenalkan kepada kita tentang cacar monyet yang masih awam bagi kita. Kalau misalnya ada saran atau yang mau ditanyakan bisa nanti di DM di IG-nya Sari Mulia. Demikian saya Khadijah mohon pamit dan juga Dokter Nani. Ya, Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.